Akhir-akhir ini kita dengar berita tentang US sama Venezuela ya. Tahu nggak? Atau jangan-jangan nggak tahu? Well, ada ya. Intinya adalah Presiden Trump meningkatkan serangan ke Venezuela karena ancaman drug trafficking, sampai-sampai ngirim aircraft carrier sama pasukan tentara ke sana. Venezuela pun nggak mau kalah, karena ya, drug trafficking itu alasan aja buat US nyerang Venezuela. Ingat The War on Terror dulu setelah 9/11 kan, yang katanya ada mass destruction weapon, tapi akhirnya nggak ada? Ya, ini kurang lebih sama. Walau sebenarnya drug trafficking oleh drug cartels ada dan memang parah, tapi yang parah saat ini di Amerika itu fentanyl dari Canada and Mexico, bukan Venezuela yang cuma transit hub cocaine. Intinya, keadaan cukup memanas. Pertanyaannya, apa yang terjadi di Indonesia kalau US dan Venezuela benar-benar perang, terutama dari sektor ekonomi? Kalau Amerika beneran perang sama Venezuela, jangan kira posisi Indonesia negara non-blok bakal jadi tameng yang bikin kita aman. Status non-blok itu bagus di kertas, tapi di dunia nyata, ketika kekuatan besar saling hantam, negara netral sering jadi korban pertama. Dampaknya ke Indonesia tetap tinggi. Harga minyak dunia pasti meledak, karena Venezuela punya cadangan minyak paling besar di planet ini, bahkan lebih gede dari Arab Saudi. Ini fakta yang banyak orang nggak tahu. Begitu Venezuela kacau, pasar global juga akan panik. Walaupun Indonesia impor minyak mayoritas dari Timur Tengah, harga BBM tetap ikut naik. Kenapa? Alasan pertama, karena harga BBM itu ikut kondisi global. Kalau sampai ada perang, otomatis demand energi buat suplai peperangan bakal naik. Jadilah harga BBM ikut naik juga. Kedua, suplai minyak Venezuela di pasar global itu gede. Walaupun dalam kertas, Venezuela kena banyak sanction dari US, realitanya Venezuela tetap bisa jual minyak lewat gray zones sebanyak 500.000 sampai 700.000 barel per hari. Kok bisa? Ya bisa aja. Transaksinya lewat ganti nama kapal, matikan AIS atau GPS kapal, pakai perusahaan perantara, dan blending minyak, mencampur minyak supaya asalnya nggak ketahuan. Ini cara-cara gray zones yang bisa bypass US sanctions dan ekspor barang-barang keluar Venezuela. Selain itu, ada negara-negara yang tetap impor dan mengabaikan isu sanction dari US, yaitu China, Iran, sama India. Ketika suplai global terganggu, bahkan dari negara yang setengah terblokir kayak Venezuela, harga minyak tetap goyang. Karena angka ratusan ribu barel per hari itu lumayan gede buat global supply. Pada akhirnya, kalau BBM naik, otomatis logistik naik juga. Logistik naik, semua harga ikut naik. Akhirnya inflasi meledak. Selain harga BBM naik dan bikin tambah inflasi lagi, efek lainnya adalah nilai rupiah anjlok. Perang bikin investor dunia lari ke dolar dan emas supaya asetnya lebih aman. Pas dolar menguat, rupiah melemah, utang Indonesia langsung jadi lebih mahal, karena kan bayar utang pakai dolar. Di saat yang sama, harga emas bisa terbang tinggi, karena masyarakat buru-buru nyari pengaman aset di emas. Sekarang soal geopolitik. Indonesia boleh ngomong non-blok, tapi Amerika dalam kondisi perang nggak punya waktu buat dengar idealisme. Mereka bakal tekan semua negara mitra, termasuk kita. Bisa lewat ekonomi, perdagangan, atau diplomasi. Masalahnya, Indonesia sekarang punya kedekatan ekonomi baru dengan Brasil, terutama era Bolsonaro yang lebih nasionalis dan lebih dekat ke blok negara-negara Latin tertentu. Dan Brasil punya hubungan cukup rumit dengan US dan Venezuela. Artinya, Indonesia sedang berada di posisi yang ambigu. Kalau Indonesia tetap netral, US bisa lihat itu sebagai tidak membantu. Kalau Indonesia terlalu dekat ke negara Amerika Latin non-pro-US, itu juga bisa dibaca sebagai condong ke pihak lawan. Dan kalau kita condong ke US, China dan Rusia yang punya kepentingan besar di Venezuela pasti nggak senang. Jadi, non-blok itu bukan pelindung,
Dalam situasi perang besar, non-blok justru bikin Indonesia sulit. Nggak mau dukung siapapun, tapi tetap kena tekanan dari semua pihak. Dan jangan lupa efek dominonya. Rantai pasok global hancur. Minyak naik, pupuk naik, pangan naik. Indonesia yang masih impor gandum, kedelai, gula, langsung kena pukulan telak. Jadi jawabannya simple, US vs Venezuela sama dengan Indonesia tetap kena hantam. BBM naik, rupiah goyah, harga pangan naik, geopolitik makin tertekan. Non-blok atau tidak, kita tetap ikut kepanasan.